Ya, selanjutnya saya Ahmad Al-Farizi akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas penelitian tindakan kelas. Seperti yang kita pahami bersama, bahwasanya asas bisa diartikan sebagai dasar, pondasi ataupun pedoman. Jika dikaitkan dengan tindakan penelitian ini, maka asas penelitian tindakan kelas merupakan sebuah dasar, sebuah pedoman ataupun sebuah pondasi awal sebagai pegangan peneliti dalam melakukan penelitian tindakan kelasnya. Seperti yang disampaikan Padmono pada 2010 ini, beliau mengatakan bahwa asas-asas penelitian tindakan kelas itu ada 6. Yang pertama yaitu asas kritik reflektif. Asas kritik reflektif yaitu sebuah asas refleksi yang merupakan upaya dalam menilai apa yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, data ini dari mana? Data ini merupakan sebuah kritik refleksi yang dikumpulkan dari peserta penelitian, yang kemudian peneliti melakukan transformasi hasil catatan tadi menjadi sebuah pertanyaan ataupun pernyataan serta sejumlah alternatif baru yang sebelumnya belum pernah terfikirkan, dengan tujuan untuk membahas hasil refleksi tadi menjadi sebuah hasil ataupun pembahasan dalam penelitiannya. Untuk prosedur dasarnya mungkin yang bisa dilakukan oleh peneliti dalam melakukan asas ini, ketika melakukan dengan asas ini, maka ada tiga langkah-langkah atau prosedur. Yang pertama yaitu mengumpulkan catatan-catatan yang telah dibuat oleh peserta penelitian sebagai data penelitiannya. Yang kedua yaitu menjelaskan dasar refleksi catatan-catatan ini. Dan yang terakhir untuk kemudian diolah menjadi pernyataan ataupun pertanyaan yang dapat ditransformasikan menjadi pertanyaan ataupun pernyataan, dengan sederet alternatif juga yang nantinya akan ditawarkan atau mungkin disarankan yang berupa penafsiran tidak tertafsirkan sebelumnya. Jadi di situ ketika mereka mengumpulkan data-datanya, mereka mengubah menjadi sebuah pertanyaan ataupun pernyataan yang hasil akhirnya akan berupa sebuah pemikiran baru ataupun penafsiran baru yang belum tertafsirkan sebelumnya, sehingga untuk memperbaiki kualitas proses tindakan yang ada di dalam kelas. Selanjutnya yaitu asas kolaboratif. Asas kolaboratif di sini merupakan bisa diartikan sebagai asas bahwasanya segala sudut pandang ataupun pemikiran dari segala pihak itu merupakan mereka ikut andil dan berperan dalam penelitian ini. Lah, dalam asas ini peneliti harus meyakini bahwasanya dia ini adalah bagian dari hal yang diteliti, bukan sekedar menelitinya saja, tapi dia masuk dalam kehidupan ataupun kenyataan yang sedang ditelitinya tadi. Kolaborasi dalam kesempatan ini hanyalah berupa sudut pandang yang disampaikan oleh setiap kolaborator. Jadi setiap kolaborator ini hanya bersifat memberikan ataupun membantu hasil penelitian tadi. Tidak ada sudut pandang manapun yang akan dijadikan sebuah pembahasan ataupun hasil secara tuntas ataupun dibandingkan dengan pembahasan ataupun pandangan yang lain. Hanya saja di sini sudut pandang kolaborator hanya sebagai pembantu peneliti dalam memutuskan hasil penelitiannya tadi. Jadi yang bertanggung jawab secara tuntas di sini ataupun memiliki kewenangan dalam memutuskan apa yang harus ditulis ataupun hasil penelitiannya yaitu penelitinya tadi. Kolaborator hanya sebagai seorang pembantu ataupun sudut pandang dari kolaborator hanya sebagai penunjang, pembantu peneliti dalam menulis hasil penelitiannya tadi.
berlanjut pada asas berikutnya, yaitu asas resiko. Sudah kita pahami bersama bahwasanya resiko bisa dikatakan sebagai bahaya ataupun akibat atau konsekuensi yang akan terjadi di masa yang akan datang ataupun sebagai akibat adanya sebuah proses yang sedang berlangsung. Kita ambil contoh dalam bidang asuransi lah. Resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak menguntungkan ataupun merugikan, yang tidak sesuai dikehendaki, maka akan menimbulkan sebuah kerugian. Lah seperti itu resiko. Namun di dalam sebuah penelitian, ketika menggunakan asas resiko ini maksudnya yaitu mengacu pada keberanian seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, keberanian untuk mengambil resiko tadi. Karena di dalam sebuah penelitian tentu saja ada sebuah resiko. Contohnya yaitu kesalahan ataupun melesetnya hipotesa ataupun tebakan dari hasil penelitiannya tadi, sehingga hasil penelitian tidak selaras dengan kenyataan yang ada. Hal-hal yang mungkin biasanya diinformasikan yaitu penafsiran sementara peneliti tentang situasinya yang sekedar menjadi sumber bersama-sama dengan penafsiran anggota lain. Terus juga dua, keputusan peneliti yang terkait dengan persoalan yang dihadapi dan dengan demikian tentang apa yang butuh dana ataupun tidak butuh dana. Yang ketiga yaitu antisipasi peneliti terhadap urutan kejadian yang akan dilalui dalam penelitiannya. Hal-hal ini merupakan hal-hal yang masih tidak pasti ataupun bisa merubah sudut pandang ataupun merubah dari merubah pandangan ataupun yang lainnya yang akan mempengaruhi gerak peneliti dalam melakukan penelitiannya. Nah, ini peneliti harus memiliki asas resiko, yaitu keberanian dalam menentukan penelitiannya ini. Kita berlanjut menuju pembahasan terkait asas dialektis. Asas dialektis ini merupakan yang dimaksud yaitu peneliti diharap menerapkan pendekatan yang dialektis. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengidentifikasi apakah gejala-gejala ataupun sesuatu yang menjadi sebab ataupun akibat pada hal yang akan diteliti tadi. Jadi nanti dari asas ini peneliti akan lebih mengetahui secara dalam lagi terkait terkait hal yang ditelitinya. Dialektik ataupun bisa diartikan dialektika berasal dari kata dialog yang bisa diartikan sebagai komunikasi dua arah. Nah, istilah ini itu sejak lama sudah ada. Jadi dimaksudkan bahwasanya memaknai kata dialektik ke dalam 3 trilogi tesis itu juga bisa, yaitu adanya tesa, antitesis, dan sintesis. Menurut Hegel, tidak ada kebenaran yang absolut karena berlaku hukum dialektik. Yang absolut hanyalah semangat revolusinya, baik itu perubahan ataupun bertentangan atas tesis oleh antitesis untuk menjadi sintesis tadi. Kritik dialektis dapat dilakukan dengan penelitian yang memusatkan pada salah satu ataupun 3 karakteristik dari perangkat ataupun gejala tersebut. Jadi sekarang menurut Sanjaya, yaitu karakteristik tadi ada 3, yaitu 1, terpisah tapi dalam konteks hubungan yang perlu ada. Yang kedua, ika tetap bineka. Peneliti itu maksudnya perlu mencari keunikan di antara perbedaan kontradiktif yang masih disembunyikan di dalam ataupun di balik keunikan yang sudah tampak jelas tadi. Yang ketiga yaitu cenderung berubah. Maksudnya peneliti menangkap isyarat bahwasanya sesuatu itu berubah di masa yang akan datang. Jadi ketika menggunakan
asas dialektis ini bahwasanya seorang peneliti harus secara mendalam melakukan dialektik ataupun melakukan dialog-dialog agar secara mendalam mengetahui apa yang ditelitinya, sehingga hasilnya nanti tidak jauh dari kenyataannya karena sudah diketahui secara mendalam. Berikutnya yaitu asas struktur majemuk. Dimaksudkan yaitu struktur majemuk di sini bahwasanya ketika melakukan penelitian tindakan kelas ini sangat besar kemungkinan seorang peneliti menemukan struktur majemuk ataupun jamak. Hal itu berhubungan dengan apa yang diteliti ataupun sifat penelitian tindakan kelas tadi, yang ada dialektif, reflektif, dan juga kolaboratif. Lah maksudnya gini, contoh struktur majemuk yang sederhana yaitu ketika kita ingin melakukan penelitian tentang sebuah pembelajaran ataupun pengajaran, maka situasinya pasti tidak akan bisa hanya membahas terkait pembelajarannya tadi saja, tetapi minimal nanti akan mencakup guru, siswa, kurikulum, tujuan pembelajaran, fasilitas, dan yang lain sebagainya. Karena hal ini berkaitan dengan gagasan ataupun bahwa gejala yang diteliti harus mencakup seluruh unsur pokok. Selain itu, maksudnya tadi dibuat seperti itu dikarenakan penelitian yang bersifat dialektif, reflektif maupun partisipatif dan kolaboratif susunannya jamak. Ini berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen. Jadi semua komponen itu harus dicakup sebagai sebuah pokok agar sifatnya nanti komprehensif. Suatu contoh, seandainya dalam penelitian ini yang diteliti yaitu situasi belajar mengajar situasinya, maka ya harus seperti tadi, meliputi guru, siswa, tujuan pendidikan, dan yang lain sebagainya. Semua aspek yang terjadi sebelum, selama, ataupun sesudah penelitian tindakan kelas juga harus disusun dan dilaporkan secara utuh sehingga bisa memahamkan dan bisa dilakukan oleh yang membaca penelitian ini. Berbeda dengan PTK ataupun berbeda dengan PTK, penelitian yang lain kan biasanya hanya sekedar menyampaikan dengan bahasa satu arah dari peneliti yang tegas ringkas seperti itu. Tapi PTK di sini mengandung unsur untuk memahamkan karena nantinya bersifat ataupun bertujuan sebagai perbaikan sebuah proses, keadaan, kondisi semua pihak yang terlibat dan perlu dilaporkan apa adanya tadi. Ya, kemudian yang terakhir yaitu asas teori, praktek, dan transformasi. Teori adalah serangkaian dalil ataupun bagian atau variabel yang nantinya itu saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan yang sistematis. Itu dinamakan sebuah teori. Ada juga pakar yang mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran atau pemikiran teoritis, yang mereka mendefinisikannya sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Kemudian praktik ini dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang efisien atau upaya paling sedikit dan juga efektif dengan hasil yang terbaik untuk menyelesaikan tugas berdasarkan prosedur yang dapat diulangi, yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Praktek ini juga bisa diisyaratkan dengan memberi tindakan terhadap teori tadi, mempraktekkan sehingga lebih mudah dipahami dan juga bisa dilakukan sebuah teori tadi untuk
dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur, sesuai dengan definisi yang sebelumnya tadi. Praktek juga bisa dikatakan suatu pembelajaran jika disandingkan dengan teori. Suatu teori akan sangat tidak bermakna bila tidak diikuti dengan praktek, karena sehebat apapun suatu teori tanpa adanya praktek yang mengikutinya, teori itu tidak akan ada artinya. Jadi praktek dan teori ini dalam penelitian tindakan kelas tidak bisa dipisahkan, atau mereka bukan merupakan dunia yang berbeda yang bertentangan satu sama lain, tetapi teori dan praktek ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya, dan juga nantinya keduanya ini berfungsi untuk mendukung adanya transformasi. Ketidakbisaan untuk dipisahkan ini seperti contoh penelitian tindakan kelas. Jadi antara penelitian dan tindakan ini tidak bisa dipisahkan. Setelah melakukan penelitian, kita juga harus melakukan tindakan di dalam kelas tadi. Untuk menunjang apa? Teori dan praktik tadi untuk menunjang transformasi. Sedangkan transformasi di sini adalah proses perubahan secara berangsur-angsur hingga sampai pada tahap yang diinginkan. Transformasi juga bisa dikatakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Perubahan ini yang dilakukan dengan cara memberi respon ataupun mempengaruhi unsur eksternal ataupun internal yang akan mengarahkan pada perubahan bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses. Tentunya mengadakan secara berulang-ulang juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi transformasi ini identik dengan perubahan, karena sejatinya transformasi adalah sebuah bentuk perpindahan menuju sistem yang dianggap lebih baik dan mendukung. Jadi ketika kita menggunakan asas teori, praktek, dan transformasi, maksudnya yaitu ketika ada teori maka harus dipraktekkan, dan praktek harus mempunyai teori atau bekal teori tadi. Kemudian ketika ada ketidaksesuaian maka harus ditransformasikan agar sistem ataupun hal yang ada di dalamnya bisa menuju sistem yang lebih baik sesuai dengan tujuan dari penelitiannya tadi. Terima kasih, mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.